kita ingin rasanya kita seperti mereka orang-orang soleh yang diceritakan di dalam kalam-kalam tersebut. Ketika menceritakan guru mulia Habib Umar, ketika menceritakan para habaib, para ulama, ketika menceritakan Habib Mundir, ingin rasanya kita seperti mereka. Teringat tentang satu syair yang digubah oleh seorang ulama, illam takunu mithlahu fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falah. Kalau kamu tidak bisa jadi seperti mereka, tidak bisa sehebat mereka. Al-Imam Ali Zainal Abidin salat 1000 rakaat setiap hari. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jalani juga demikian. Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili juga demikian. Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam juga demikian. Bahkan seorang wanita yang mana beliau mengatakan, aku salat 1000 rakaat agar ini membuat Nabiku bangga. Ada wanita di antara umatnya yang salat 1000 rakaat. Rabi'atul Adawiyah. Al-Imam Abu Hanifah, mujtahid mutlak, orang yang sangat alim. Beliau punya toko kain. Setiap pagi beliau berangkat buka toko. Sebelum buka toko beliau salat 300 rakaat di toko tersebut. Imam fulan, imam fulan, imam fulan, dengan semua kelebihan dan keutamaan mereka. Lalu bagaimana dengan kita? Maka syair yang digubah oleh ulama ini paling tidak menjadi obat bagi kita. Illam takunu mithlahum, kalau kalian tidak bisa jadi seperti mereka, fatashabbahu, paling tidak serupai mereka. Jangan sampai kita ketinggalan 2 rakaat salat duha. Tidak usah kita salat 1000 rakaat. Kalau sampai nyoba 1000 rakaat, insya Allah besok gak bangun. Cukup 2 rakaat tapi rutin. Sesuatu yang istiqomah walaupun sedikit, itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna tashabbuha bil kirami falah. Karena keserupaan kita dengan mereka, walaupun itu hanya sedikit, itu sebuah keberuntungan bagi kita. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Maka apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan dari para aulia, ikuti walaupun sedikit. Jangan sampai majelis ini hanya sekedar cerita yang diceritakan tanpa ada kesan dalam hati kita, tanpa ada keinginan yang kuat untuk kita mengikuti mereka, untuk kita menghidupkan satu sunnah Nabi Muhammad. Jika bukan kita umatnya, jika bukan kita bagian daripada zuriatnya yang menghidupkan sunnah, lalu siapa? Apakah kita menghadap Yahudi wal Nasara wal musyrikun yang akan menghidupkan Nabi Muhammad? Sunnah Nabi Muhammad yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, yang membuat indah agama Islam, yang membuat Islam itu jaya, adalah kita sebagai bagian daripada umat Nabi Muhammad, sebagai bagian daripada ahli bait Nabi Muhammad SAW. Maka pada malam hari ini, sesuai dengan permintaan daripada Sahibul Bait Al-Habib Muhammad bin Umar, untuk saya menceritakan sedikit tentang Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Mungkin jika bisa dikatakan, beliau pada saat ini merupakan marja, bukan hanya untuk kita para habaib, tapi marja bagi semua orang yang memiliki sifat insaf. Marja, tempat kembali bagi mereka yang memiliki nurani. Sebab terkumpul dan terhimpun dalam sosok Al-Habib Umar bin Hafidh semua daripada kesempurnaan. Dari sisi ilmu, dari sisi nasab, dari sisi akhlak, dari sisi manhaj dakwah, dari sisi rahmat. Seperti yang kita dengar tadi daripada Habib Abdillah, bagaimana ada beliau, bahkan sandal pun
ini menjadi perhatian beliau. Ini kita bicara tentang beliau bukan di abad pertama Hijriyah, bukan sahabat, bukan tabi'in. Ini di abad milenial yang sekarang lagi viral yang namanya TikTok dan lain sebagainya. Masih ada orang seperti beliau yang bahkan sandalnya kalau di atas sebelah kiri beliau nggak mau. Pernah ada satu video viral. Kalau bahasa kita ini anak muda enggak. Kalau kita mawas saat melihat video ini, maka kita akan melihat betapa beliau adalah seorang yang sangat mengagungkan sunnah. Bahkan sunnah yang kecil di mata orang lain bagi beliau besar. Dan pada hakikatnya tidak ada sunnah Nabi yang kecil. Satu contoh siwak. Berkali-kali kami mendengar Habib Umar menyetir satu hadis. Kata Nabi Muhammad, 2 rakaat menggunakan siwak lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Pernah ada satu santri yang mencari pun ada yang menurut Maos, baca kitab depan Habib Umar. Oh Maos, betul saya gitu. Maos ya. Baca kitab depan Habib Umar. Ini saat rohah. Yang hadir banyak. Babus siwak, bab tentang siwak. Si anak ini baca babus siwak. Habib Umar tanya, ya walad indak siwak. Kamu punya siwak? Enggak Habib, ganti yang lain. Artinya apa? Sebelum kita baca maka diamalkan dulu. Bagaimana baca tentang siwak? Dia sendiri nggak bawa siwak. Saya yakin 1000%. Insya Allah setelah itu sampai mati dia bakal pakai siwak. Ini sebuah pelajaran. Terkadang satu pelajaran Habib nggak perlu marah, nggak usah marah, nggak usah teriak-teriak, nggak usah negur, nggak usah. Ya, maka cukup dengan satu teguran ganti yang lain. Ini sebuah pukulan bagi dia untuk mengingatkan agar menggunakan siwak setiap sholat. Ini satu perhatian dari seorang murabbi. Pernah saya mendengar ada murid Habib Umar ini yang rambutnya gondrong, datang ke Tarim. Kalau saya jadi gurunya maka saya akan perintahkan, congket dong potong rambut kamu, kamu ini mondok, kurang ajar. Ini kalau saya. Kenapa? Karena saya memiliki nafsu. Tapi Habib Umar ini punya nafsu, tapi nafsunya sudah ditundukkan. Yang nafsu yang semula sifatnya adalah ammarah bisu menjadi mutmainnah, mujahadah lagi menjadi radiyah mardiyah. Maka Habib Umar tidak menegur anaknya. Hanya setiap hari diberikan kajian pencerahan oleh Habib Umar dengan akhlaknya tanpa disuruh rambutnya dipotong sendiri. Ini satu adab yang mungkin harusnya ada di zaman ini untuk menjadi contoh. Dan saya yakin Habib Umar ini harusnya bukan hidup di zaman sekarang ini. Hidupnya di zaman-zaman sebelum zaman sahabat, zaman tabi'in, Allah akhirkan sebagai rahmat bagi umat ini. Kalau tidak ada Habib Umar dan para habaib yang lain semisal beliau, bagaimana kita bisa melihat langsung dengan mata kepala kita bagaimana akhlak Nabi Muhammad? Saya pernah saat sholat subuh biasanya Habib Umar itu keluar dari rumah menuju mushola. Saat itu sedang dibacakan tasbih, subhanallah, diulang-ulang. Itu tandanya mereka nunggu Habib Umar. Kalau datang Habib Umar langsung iqamah. Dan biasanya Habib Umar itu kalau keluar sholat, maka kita jangan coba-coba ganggu Habib Umar, mau salaman, mau pamit, jangan. Karena Habib Umar itu keluar dari rumah untuk menghadap Allah bi jam'iyati. Habib Umar nggak pernah bilang, kalian kalau mau ngomong saya jangan pas saya mau berangkat sholat, nggak pernah. Tapi Habib Umar mencontohkan Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, kalau saya keluar sholat
maka saya keluar dengan seluruh diri saya, hati saya untuk Allah, jangan kalian ganggu. Maka orang yang pandai, yang ngerti, nggak mungkin ya akan mengganggu sekedar salaman basa-basi dengan Hai Umar kalau beliau mau sholat, karena beliau ingin menghadap Allah tanpa ada gangguan, ingin khusyuk sholat kepada Allah. Namun pada waktu itu subuh beliau datang ke musholla Darul Ahlul Kisah dengan kondisi yang tergesa-gesa. Cepat-cepat beliau jalan. Tiba-tiba beliau berhenti di depan saya. Saya bingung, Habib kenapa berhenti? Dalam hati saya nggak tanya, kenapa beliau berhenti? Ternyata di bawah itu ada siwak yang terjatuh di atas tanah. Siwak itu emas, bukan kayu. Tapi karena kayu itu namanya siwak dan bagian dari sunnah, walaupun kayu, dia itu bernilai. Kata ulama, nggak boleh meletakkan siwak itu di atas tanah. Taruh di tempat yang tinggi atau letakkan dalam posisi berdiri. Ini terjatuh di tanah, diambil sama beliau, kemudian diletakkan di tempat yang tinggi. Baru berangkat sholat. Dari situ kami belajar, ternyata kayu siwak walaupun kayu ketika dinisbahkan kepada Nabi menjadi mulia. Ini hanya siwak, apalagi sunnah-sunnah yang lain. Jika hal yang kecil menjadi perhatian orang-orang semisal beliau, apalagi sunnah-sunnah yang lain, maka jika ini adalah satu di antara cucu baginda Nabi Muhammad, bagaimana kita? Allah alih sabi. Jika melihat wajah beliau ini mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi Muhammad ketika beliau mengatakan kepada para sahabatnya, ala ukhbirukum bi khiyarikum, maukah kalian aku sebutkan orang yang paling mulia di antara kalian? Bala ya Rasulullah. Qal idza ru'u dzikirallah. Orang yang paling mulia di antara kalian yang jika dipandang wajah mereka mengingatkan kita kepada Allah. Jangankan ucapan mereka, jangankan ceramah mereka, jangankan tausiah mereka, hanya memandang wajah mereka ingat langsung dengan Allah. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Habib Abdul Muttalib tentang Habib Munzir. Kita dapat cerita, dulu Habib Munzir itu kalau ngaji di depan Habib Umar, yang lain baca kitab, beliau mandang wajah Habib Umar. Dipandang wajah Habib Umar. Sebelahnya bilang, Dir, kan belum jadi Habib, Dir, kamu lihat baca kitab. Apa kata Habib Munzir? Wajah ini bagi saya lebih mulia daripada 1000 kitab. Ini masyhad. Ya, kalau kita bicara dengan syariat ini, gimana Habib Munzir ini? Kalau mau pintar baca kitab, ini kan hitungan kita. Tapi kalau hitungan mereka beda. Kenapa? Mereka berbicara dengan lisan syauk mereka, dengan lisan kerinduan mereka, dengan lisan masyhad mereka. Al-Habib Abdullah Al-Haddad ketika membawa murid-muridnya untuk menghadap mencapai mereka turunnya bisahuna Al-Habib Umar bin Muhammad, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas di Hurairah. Mungkin jarak Tarim dengan Hurairah kurang lebih, kalau sekarang dengan kendaraan, dengan mobil, dengan jalan yang mulus kurang lebih 2,5 sampai 3 jam. Itu sebelum masuk